Untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya komponen-komponen apa aja yang ada di jalan beton. Nah, di sini kita punya gambar 3 dimensinya. Untuk komponen yang pertama, di sini ada yang namanya lane concrete atau lantai kerja. Nah, untuk lantai kerja ini difungsikan apabila pada saat proses pengecoran struktur utamanya, itu air semennya biar tidak diresap pada tanah langsung. Jadi dia ada landasannya terlebih dahulu dengan yang namanya lantai kerja. Nah, untuk ketebalannya biasanya menggunakan ketebalan sekitar di 10 cm. Dengan mutu beton biasanya menggunakan mutu beton K175. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk komponen selanjutnya di sini ada yang namanya dowel. Nah, untuk dowel ini biasanya dia berada di sambungan antar segmen yang melintang dan dia posisinya berada di tengah-tengah dari ketebalan beton. Nah, untuk diameternya biasanya menggunakan diameter 25 dengan panjang 50 besi polos. Nah, untuk ukuran ini biasanya menyesuaikan dari hasil perhitungan. Nah, pada saat proses pengecoran, agar dowel ini posisinya tetap berada di tengah-tengah dari tabal betonnya, maka dia memerlukan yang namanya besi spacer. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, untuk besi spacer ini biasanya menggunakan besi 10 atau menyesuaikan dari gambar kerja yang digunakan. Nah, untuk besi dowel itu biasanya dia diikat hanya di satu sisinya. Contohnya di sini, untuk bagian kiri ini diikat, kemudian bagian kanan ini dia dibiarkan tetap bergerak dengan cara menambahkan selongsong. Nah, untuk selongsongnya ini biasanya menggunakan pipa PVC. Nah, kurang lebih seperti ini fotonya. Jadi dia hanya diikat pada satu sisi, kemudian di sisi lainnya yang diikat itu adalah selongsongnya atau pipa PVC-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk komponen selanjutnya di sini kita punya yang namanya besi T-bar. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk besi T-bar itu biasanya dia posisinya berada di sambungan antar segmen yang memanjang searah jalan. Nah, untuk diameternya biasanya menggunakan besi diameter 16 ulir dengan panjang 60 cm dan ini biasanya juga menyesuaikan dari hasil perhitungan. Nah, sama seperti dowel dia juga memerlukan yang nama besi spacer. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk komponen selanjutnya, apabila jalan beton itu memerlukan yang namanya besi, maka kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi di sini saya berikan contoh untuk pemasangan yang 2 lapis ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada bagian dasarnya, dia ditambahkan yang namanya beton spacer atau beton tahu. Nah, ini difungsikan untuk menjaga spasi dari dasar beton ke bagian besinya. Kemudian, untuk menjaga spasi dari besi lapis bawah, kemudian besi lapis atas, itu ditambahkan dengan yang namanya besi spacer, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk besi spacer ini biasanya orang menyebutnya juga dengan besi cakar ayam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk komponen selanjutnya di sini kita punya yang namanya sealant. Nah, untuk sealant sendiri itu posisinya berada di setiap sambungan antar segmen. Nah, ini biasanya difungsikan apabila jalan beton itu terjadi susut muai atau terdapat getaran, maka sealant ini digunakan sebagai untuk lebih fleksibel agar tidak terjadi rongga pada sambungan antar segmen. Kemudian kita punya komponen yang selanjutnya. Di sini kita punya yang namanya bahu jalan. Nah, untuk bahu jalan ini biasanya difungsikan apabila ada kendaraan yang ingin berhenti atau sekedar menepi dan juga terjadi kerusakan, maka bahu jalan inilah yang difungsikan. Nah, untuk bahu jalan ini biasanya menggunakan tanah timbunan, bisa juga menggunakan perkerasan dari beton. Kemudian untuk komponen yang terakhir di sini ada yang namanya grooving. Nah, untuk grooving itu biasanya dia berada di permukaan jalan. Nah, ini difungsikan agar jalan itu tidak licin dan menambah gaya gesek antara permukaan jalan beton dan roda kendaraan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.